Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Latifah Sapitri dengan NIM 21060002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data regresi dengan menggunakan aplikasi Stata. Video ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu statistika lanjutan dengan dosen pengaku Bapak Agus Satrianto. Sebelum itu, kita siapkan dulu data yang akan kita olah. Di sini saya mempunyai data yaitu dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2018. Di mana di sini mempunyai variabel dependent atau variabel bebas, yaitu Y dengan nama yaitu ekspor kayu manis Indonesia, lalu variabel independennya atau variabel terikat yaitu dari variabel X1, X2, X3, dan X4. Variabel satunya yaitu PDB Amerika Serikat, X2 nilai tukar, X3 harga kayu manis ekspor, dan X4 produksi kayu manis Indonesia. Sebelum langkah pertama untuk mengolah data dengan menggunakan aplikasi Stata, yang pertama yaitu kita buka aplikasi Stata kita, sehingga akan tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu kita kopikan data dari Excel ke aplikasi Stata. Kita klik bagian ini, data editor, lalu kopikan data dari Excel ke Stata. Kita copy, klik kanan, lalu copy, setelah itu ke aplikasi Stata, copy, paste. Lalu kita klik variable names. Dapat kita lihat data kita telah kita kopikan di aplikasi Stata. Selanjutnya kita ke menu utama atau halaman utama dari aplikasi Stata. Dapat kita lihat di sini terdapat 5 variabel dengan 30 observation. Langkah selanjutnya setelah kita mengopi data dari aplikasi Excel ke aplikasi Stata, yaitu kita lakukan analisis linear berganda dengan menggunakan Stata. Regresi berganda ini harus lolos uji asumsi klasik. Lalu kita melakukan uji regresi dengan cara klik menu statistik. Setelah itu kita pilih linear model and relate. Setelah itu kita klik linear regression. Pada bagian dependent variable kita masukkan yaitu Y. Untuk independent variable atau variabel terikat kita masukkan X1, X2, X3, dan X4. Setelah itu kita klik SE atau robust. Pada bagian standard error type kita pilih default standard error. Lalu kita ke model, lalu kita klik OK. Sehingga output dari
regresi dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Lalu, bagaimana cara kita menginterpretasikan output dari regresi linear berganda ini? Yang pertama, pada menu number of OBS sama dengan 30, ini mempunyai arti yaitu jumlah sampel atau observasi yang kita punya yaitu sebanyak 30 sampel. Sedangkan pada menu F tutup kurung 4,25 ini artinya uji F pada DF4 dan 25. DF3 artinya itu jumlah variabel yang diuji yaitu 4. DF4 artinya itu jumlah variabel yang diuji yaitu 4, sedangkan untuk 25 itu jumlah observasi atau jumlah variabel yaitu 25. Sedangkan untuk probabilitas lebih dari F atau nilai uji F sama dengan 0,0000, artinya apabila nilainya lebih kecil dari 0,05, maka uji F menerima H1 pada taraf signifikan 5%. Atau yang dapat berarti semua variabel independen secara simultan itu mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen. Sedangkan untuk R-squared yaitu koefisien determinasi berganda. Dapat kita artikan yaitu seberapa besar secara simultan variabel independen dapat menjelaskan variabel independen. Dapat kita lihat nilainya yaitu 0,6620, yang artinya semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 66,20%. Maka sisanya yaitu 100 dikurang dengan 66,20%, yaitu sama dengan 33,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi. Selanjutnya, pada menu Roth MSE adalah standard error of estimate. Dapat dikatakan model regresi baik untuk dijadikan model peramalan apabila ROOT-MSE-nya itu kurang dari standar deviasi variabel dependen atau Y. Lalu pada kolom T adalah nilai uji T parsial. Dikatakan signifikan pada taraf 5% apabila pada kolom sebelah kanannya yaitu P kurang dari T atau juga disebut P value itu atau signifikan kurang dari 0,05. Lalu pada kolom koefisien, ini adalah nilai unstandardized coefficient beta. Nilai koefisien beta ini yang dapat kita jadikan sebagai nilai dalam persamaan regresi. Nilai koefisien beta ini dapat kita tulis yaitu dengan Y sama dengan 21,07,318 ditambah kita masukkan X1 yaitu 921,7302 X1 ditambah 128,96,05 X2 ditambah dengan 45,0678,1 X3 ditambah dengan 11,642273. Setelah kita melakukan uji regresi linear berganda, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji heteroskedastisitas. Langkah yang pertama yaitu dengan kita klik menu statistik, lalu kita klik menu linear model and relate. Pada bagian ini kita pilih regression diagnosis.
Setelah itu kita klik menu Specification Test. Lalu pada bagian Report and Statistic, kita klik Test for Heteroskedasticity. Lalu pada bagian Test to Computer, kita klik Bruce Pagan. Lalu kita klik Submit. Dapat kita lihat hasil dari output, yaitu uji heterokedastisitas. Dapat kita lihat nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,5247, di mana lebih besar daripada 0,05. Maka model regresi ini bebas dari gejala heterokedastisitas atau disebut juga bersifat homokedastisitas. Setelah kita melakukan uji heteroskedastisitas, lalu selanjutnya kita melakukan uji multikolonialitas. Langkahnya sama seperti pada langkah uji heteroskedastisitas, yaitu dengan kita klik Linear Model Integrate, kita pilih Regression Diagnosis, lalu kita pilih Specification. Yang membedakan adalah pada bagian Report and Statistic, yaitu kita klik menu Report and Statistic, itu kita klik menu Variant Inflation Factor for the Independent Variable. Selanjutnya kita klik Submit. Sehingga dapat kita lihat tampilan outputnya yaitu seperti ini. Dapat kita lihat nilai mean FIV-nya yaitu 10,81. Apabila FIV-nya itu kurang dari 10 dan 1 per FIV-nya ini lebih dari 0,1, maka dapat dikatakan bahwa model regresi linear berganda bebas gejala multikolonialitas. Nilai 1 per F ini dapat juga disebut sebagai dengan istilah tolerance. Apabila kita menggunakan aplikasi SPSS, maka istilahnya itu tolerance yang digunakan. Sehingga nilai mean FIV kita itu 10,81, yang artinya lebih besar dari 10, maka data kita itu terbebas dari gejala multikolonialitas. Selanjutnya itu dengan melakukan uji normalitas. Lalu kita klik menu statistik, setelah itu kita klik menu distribusi summary table and test, lalu kita klik menu distributional plots. Pada bagian ini kita klik menu skewness and kurtosis normality test. Variabel ini kita masukkan yaitu Y, semua variabel yang kita miliki yaitu Y, X1, X2, X3, dan X4. Setelah itu kita klik OK. Dapat kita lihat hasil outputnya seperti ini. Pada bagian probabilitas, data yang kita punya semuanya lebih besar dari 0,05. Sehingga semua variabel ini terbebas dari uji normalitas kecuali pada variabel X4 yang dengan nilai X4 yaitu dengan nilai 0,000, sehingga data tersebut memiliki masalah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi Stata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.